Alkisah, hiduplah seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama yang berdasarkan dari nama warna. Nama putri sulung yang pertama yaitu Putri Jambon, selanjutnya Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Biru, Putri Kelabu, Putri Merah Merona, Putri Oranye, dan putrinya yang terakhir yaitu bernama Putri Kuning. Tetapi kebahagiaan itu kurang lengkap dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning, anaknya yang bungsu, dan dikarenakan sibuk mengurus kerajaannya, raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. 10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang pengasuh dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dan dari anak-anaknya itu hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya dan ia lebih senang ketika bermain sendiri. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaiknya ia selalu riang dan tersenyum. Pada suatu saat raja ingin bepergian dan menanyakan sesuatu pada putri-putrinya. Ayah akan pergi tak lama lagi. Apakah kalian ingin sesuatu? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. 9 anaknya pun sibuk menyebutkan berbagai barang mahal, contohnya seperti kain sutra dan juga perhiasan, tetapi berbeda halnya dengan Putri Kuning. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma mau ayah kembali dengan sehat dan selamat. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu ayah akan kembali dengan selamat. Dan kubawakan hadiah untukmu. Dan selama raja tersebut pergi, kelakuan 9 putrinya semakin menjadi-jadi. Mereka bersenang-senang dan kemudian menyuruh para pelayannya seenaknya saja. Sedangkan Putri Kuning sangat sedih ketika melihat taman di lokasi kesayangannya ayahnya menjadi kotor. Dikarenakan para pelayan sibuk untuk mengurus kakak-kakaknya tersebut dan tak sempat membersihkan taman istana. Ia kemudian membersihkan taman tersebut dan ketika melihat itu, kedua kakak perempuannya enggan membantu tetapi mereka mengejeknya dengan mengatai Kuning dengan sebutan, Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru. Hai pelayan, masih ada kotoran nih. Sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja. dan bahkan mereka pun tak segan melempari Putri Kuning dengan sampah dan mengotori tempat itu kembali sehingga membuat Putri Kuning harus membersihkannya kembali. Sudah aku bosan. Yuk kita mandi dulu aja. Keesokan harinya, sang raja tiba di istana. Ketika itu, ia melihat ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara itu, Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui itu, sang raja sangat sedih. Anakku yang baik hati, ayah tidak bisa memberimu apa-apa selain kalung batu warna hijau ini. Bukankah warna kuning kesayanganmu? Sudahlah ayah, tak apa. Warna hijau pun cantik. Serasi dengan bajuku yang berwarna kuning. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untuk ayah. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Putri Hijau pun merasa iri kepada Putri Kuning. Dan kemudian ia menghasut saudaranya tersebut dan mengatakan kalau Putri Kuning itu telah mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu itu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah Putri Hijau. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu. Kalung itu milikku, namun kamu mengambil dari saku ayah.
Kita harus memberinya pelajaran. Mereka lalu merampas kalung tersebut dan ketika merebutnya secara paksa, mereka tak sengaja memukul kepala Putri Kuning dan menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka lalu mengubur Putri Kuning di taman dan tak ada satupun yang berani membuka mulut mengenai hal ini. Astaga, kita harus menguburnya. Sudah berbulan-bulan Raja mencari sang Putri Kuning dan tak ada salah seorang dari mereka pun yang tahu kemana Putri Kuning pergi. Kecuali kakak perempuannya, dan kakak-kakak perempuannya pun diam seribu bahasa. Dan soal itulah sang raja sangat marah. Hei para pengawal, temukan Putri Kuning. Aku ini ayah yang buruk. Biarlah anak-anakku kirimkan ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Suatu hari muncullah bunga di atas kubur Putri Kuning. Kemudian raja melihatnya. Tanaman apa ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagaikan batu hijau, bunganya putih kekuningan yang sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku kepada Putri Kuning. Baiklah, kan ku berikan nama bunga kemuning. Sejak saat itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa dimanfaatkan untuk mengharumkan rambut. Setelah mati pun, sang Putri Kuning masih memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya.